Oke, ini adalah RPS resmi dari kampus. Pada bab 3, teman-teman diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Ada subbabnya, yaitu mengenai konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Kajian Pancasila sebagai dasar negara, sumber yuridis, historis, dan sosiologis, serta politis Pancasila, serta materi pidato Insinyur Soekarno 1 Juni 45. Pancasila sebagai dasar negara yang otentik termaktub dalam pembukaan UUD 45. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Ada yang tahu cita-cita bangsa Indonesia termaktub di mana? Pembukaan UUD 1945. Oke, Mainah. Alinea keberapa? Alinea keempat. Ada yang lain? Taruh. Iya, Bu. Cita-cita bangsa Indonesia termaktub di mana? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Alinea keberapa? Alinea keempat yang mewujudkan kesejahteraan umum itu dan seterusnya. Alinea kedua, Bu. Ya, benar Agus. Alinea kedua. Dibaca, Gus. Yang bagian negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, itu cita-cita ya. Kalau alinea keempat, itu apa? Itu tujuan, Bu. Oke, benar Gus. Makasih ya Gus. Ya, alinea keempat itu tujuan bangsa Indonesia, sedangkan cita-cita ada di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, selanjutnya kita masuk menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan tiga unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu unsur tempat, manusia, dan unsur organisasi. Sebentar. Oh, saya belum set screen.
Jadi menurut Diponolo, ada 3 unsur syarat mutlak dalam bagi adanya negara, yaitu unsur tempat, unsur manusia, dan unsur dari organisasi. Tempat adalah teritorialnya, manusia adalah rakyat atau bangsanya, dan organisasi adalah tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur deklaratif. Apa? Dulu tata negara biasanya ada nih, kalau anak IPS tahu. Pengakuan dari negara lain. Jadi ada unsur konstitutif dan ada unsur deklaratif. Tadi ya yang konstitutifnya 3, adanya wilayah, tempat, rakyatnya, dan tata pemerintahannya. Itu konstitutif. Tapi kalau deklaratif, adanya pengakuan dari negara lain. Jadi ada unsur konstitutif dan adanya unsur deklaratif. Nah, dilihat dari negara dalam perspektif tata negara dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam, yaitu fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi daripada negaranya. Negara dalam keadaan bergerak, yaitu fokus pengkajiannya pada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini meliputi juga bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Nah, dasar negara akan menentukan bentuk negaranya, bentuk dan sistem pemerintahan seperti apa, dan tujuan dari negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara tersebut. Baca coba di bukunya. Azim nggak gelap-gelapan gitu di sana? Devria. Bukunya halaman 74. Definisi negara menurut beberapa tokoh. Ini ya Bu, halaman 74 yang gambar 3, definisi negara oleh para ahli. Ya.
Aristoteles, negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Jean Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Menurut Hugo de Groot atau Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Brunskill mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Menurut Hansen Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Menurut Harold Lasky, negara sebagai suatu organisasi paksaan atau coercive instrument. Menurut Woodrow Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi hukum dalam wilayah tertentu. A people organized for law within a definite territory. Oke, makasih. Bu. Bentuk negara, sistem pemerintahan dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negaranya dari suatu negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Ya. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negaranya, serta sistem pemerintahan dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Jadi dasarnya adalah dari dasar negara. Ya. Bagaimana dengan Pancasila? Konsekuensi apa Pancasila sebagai dasar negara bagi Republik Indonesia? Seperti yang di buku ada ya. Contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara dan konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara kita bagi Republik Indonesia antara lain negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lalu pasal 2-nya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Jadi Indonesia menganut bentuk negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional bukan komunis. Ya, jadi konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan dari 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Ada 5 teori tujuan negara dari Bukonolo. Itu di halaman selanjutnya, di halaman 76. Ya, teori tujuan negara. Skema tersebut adalah intisari dari 5 teori tujuan negara menurut Bukonolo yang disajikan berdasarkan tujuan negara. Jadi ini saya nggak tahu nanti soal UTS gimana karena open book.
dulu ini masuk soal UTS. Ya, teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara, dan, teori kemerdekaan sebagai tujuan negara, kesejahteraan, keadilan, serta kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Kita baca sama-sama ya. Biar baca. Ya. Manusia pasti memiliki tujuan hidup, demikian pula suatu bangsa yang mendirikan negara pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Silakan kalau mau sambil stabilo di layarnya boleh, dan gampang bacanya. Secara teoritik ada beberapa tujuan negara, antara lain ini yang tadi disari 5 teori tujuan negara. Ada teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara. Baca, coba Sari. Ya, Bu. Yang Tabel 3.1. Tabel 3.1 teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara. Nama tokoh yang pertama, Shanyang, pujangga filsuf Cina 4-3 sebelum Masehi. Satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat negara kuat dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin dicapai dengan memiliki tentara yang besar dan kuat. Menurut Niccolò Machiavelli, raja harus tahu bahwa ia senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengintai kelemahan dan menunggu kesempatan menerkam atau merebut kedudukannya. Maka raja haruslah menyusun dan menambah kekuatan terus-menerus. Menurut Friedrich Nietzsche, tujuan hidup umat manusia ialah penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna atau maha manusia. Hidup itu adalah serba perkembangan, serba memenangkan dan menaklukkan, serba meningkat terus ke atas. Terima kasih Dari. Itu teori kekuatan dan kekuasaan ya. Dari Shanyang, pandangannya negara itu harus kuat dan berkuasa. Niccolò Machiavelli pandangannya bahwa selalu ada yang ingin merebut kekuasaan, ingin menerkam, ingin merebut kedudukannya. Jadi senantiasa raja itu harus terus-menerus menambah kekuatan. Menurut Friedrich, tujuan hidup manusia salah satunya adalah memenangkan dan menaklukkan, serba meningkat terus ke atas. Jadi ini teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara. Agustina Pitaloka. Ya, Bu. 3.2. Tabel 3.2 teori kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang pertama ada tokoh Dante Alighieri, filsuf Italia abad 13-14 Masehi. Manusia hanya dapat menjalankan kewajiban dengan baik serta mencapai tujuan yang tinggi di dalam keadaan damai. Oleh karena itu, perdamaian menjadi kepentingan setiap orang. Raja haruslah seorang yang paling baik kemauannya dan paling besar kemampuannya, karena ia harus dapat mewujudkan keadilan di antara umat manusia. Yang kedua ada tokoh Thomas Hobbes, tahun 1588 sampai 1679. Perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, maka manusia melepaskan dan melebur kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, yaitu negara. Tokoh ketiga, Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat. In case of a choice between order and justice, I will be on the side of order. Apabila saya harus memilih antara ketertiban dan keadilan, maka saya akan memilih ketertiban. Oke. Ini teori
dari 3 tokoh tentang pandangannya, tujuan negara, teori kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Ya. Ini lanjut, siapa baca gantian? Ilham, 3.3. Di halaman 77. Yang poin berapa, Bu? 3.3. Hegel ini, Bu, ya. Halaman 77. Kemerdekaan sebagai tujuan negara, ini, Bu, ya. Ya. Nama tokoh Herbert Spencer, pandangan negara itu tak lain adalah alat bagi manusia untuk memperoleh lebih banyak kemerdekaan daripada yang dimilikinya sebelum adanya negara. Jadi, negara itu adalah alat untuk menegakkan kemerdekaan. Yang kedua ada Immanuel Kant, kemerdekaan itu menjadi tujuan negara. Terjadinya negara itu adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia. Hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga adalah Hegel. Dan pandangannya, negara adalah suatu kenyataan yang sempurna yang merupakan keutuhan daripada perwujudan kemerdekaan manusia. Hanya dengan negara dan dalam negara manusia dapat benar-benar memperoleh kepribadian dan kemerdekaannya. Oke, makasih. Ya, kalau Herbert Spencer, tujuan negara itu adalah alat untuk menegakkan kemerdekaan. Menurut Immanuel Kant, negara itu adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia. Nah, ini Hegel yang terkenal dengan teori perfeksi absolut, merupakan negara adalah suatu kenyataan yang sempurna yang merupakan keutuhan daripada perwujudan kemerdekaan manusia. Hanya dengan negara dalam negara manusia dapat benar-benar memperoleh kepribadian dan kemerdekaannya. Nah, ini teori yang terkenal nih, teori keadilan sebagai tujuan negara. Ini ada yang nggak nyala, kameranya memang nggak bisa atau? Yowanada, coba baca. 3 poin. Iya, Bu. Tabel 3.4 teori keadilan sebagai tujuan negara. Aristoteles. Negara seharusnya menjamin kebaikan hidup para warga negaranya. Kebaikan hidup inilah tujuan luhur negara. Hal ini hanya dapat dicapai dengan keadilan yang harus menjadi dasarnya setiap pemerintahan. Keadilan ini harus dinyatakan dengan undang-undang. 2. Thomas Aquinas. Kekuasaan dan hukum negara itu hanya berlaku selama ia mewujudkan keadilan untuk kebaikan bersama umat manusia seperti yang dikehendaki Tuhan. Immanuel Kant. Terjadinya negara itu dari kenyataan bahwa manusia demi kepentingan sendiri telah membatasi dirinya dalam suatu kontrak sosial yang menumbuhkan hukum. Hukum adalah hasil daripada akal manusia untuk mempertemukan dan menyelenggarakan kepentingan bersama. Hukum keadilan semesta alam menghendaki agar manusia berbuat terhadap orang lain seperti yang ia harap orang lain berbuat terhadap dirinya. Terakhir, teori kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Vicky. Tiga poin 5, Vicky, tolong baca. Tolong baca. 3.5 teori kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Tokoh Muhammad Hatta memiliki pandangan, bohonglah segala politik jika tidak menuju kepada kemakmuran rakyat. Yang kedua, Immanuel Kant
memiliki pandangan bahwa tujuan politik ialah mengatur agar setiap orang dapat puas dengan keadaannya. Hal ini menyangkut terpenuhinya kebutuhan yang bersifat bendawi dan terwujudnya kebahagiaan yang bersifat kerohanian. Terima kasih. Nah, tadi ada 5 teori yang menjadi ini teori menurut Tiponolo ya, teori tujuan negara. Jadi ada beberapa 5 teori, teori kekuatan, kekuasaan sebagai tujuan negara, kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum sebagai tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu intinya kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun jalan yang ditempuh dapat digolongkan menjadi 2 aliran, yaitu aliran liberalis individualis, di mana yang memilih kebahagiaan harus dicapai dengan politik dalam sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua adalah aliran kolektivis atau sosialis, yang diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi yang terpimpin atau totaliter. Pada umumnya tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi negara tersebut. Nah, ini di buku juga ada perbandingan tujuan negara Amerika Serikat, Indonesia, dan India. Ya, bisa dilihat dari Indonesia bahwa Indonesia. Nah, cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia ada di alinea kedua, yakni merdeka, berdaulat, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan negara ada di alinea keempat, melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dan mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Ini ya, yang tadi saya bilang syarat mutlak bagi adanya negara adanya unsur konstitutif, deklaratif, unsur tempat, daerah, wilayah, ada unsur manusianya, ada unsur organisasinya atau tata pemerintahnya, dan ada unsur pengakuan dari negara. Ini dari perspektif tata negara, tadi negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Tujuan negaranya dibagi 5, teorinya ada 5, dan serta tokoh-tokohnya. Alirannya tadi liberalis individualis dalam kalau kolektivis atau sosialis dalam pimpinan yang totaliter. Kalau liberalis individualis apa tadi?
Sistem ekonominya melalui persaingan bebas atau melalui sistem ekonomi yang liberal. Pendekatannya ada dua, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Dan ini dalam tujuan Republik Indonesia tadinya dibagi dua, mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Maka ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Ini tadi yang kesejahteraan negara, tujuan negara. Lanjut ke konsep dan urgensi dasar negara. Tadi lihat di halaman 80, semua ada di modulnya. Kalau nggak dibaca sama-sama, nggak dibaca. Ya, secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cipta hukum, dan cita dari negara, serta dasar filsafat negara. Banyak istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing yang menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Norma dasar merupakan norma tertinggi yang menjadi dasar dari kesatuan sistem norma dalam masyarakat. Yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Karena dalam hal ini dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan, maka dasar negara sifatnya permanen. Sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, jadi kalau dasar negara sistemnya permanen dan peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Menurut Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum terdapat suatu kaidah tertinggi, yakni kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Tadi ya, dasar negara. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut stats fundamental norm yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Tatanannya yang pertama apa di Indonesia? Paling tinggi? Tadi Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945. Saya pernah nanya nggak, landasan ideal bangsa Indonesia apa? Ya, Bu Maina, suaranya kurang kencang. Pancasila, Bu. Nah, landasan idealnya Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945. ya, kalau ditanya landasan idealnya Pancasila ya. Landasan ideal itu Pancasila, kalau landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar. Coba siapa Aditya Panca, Dit, coba Dit, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang
Yang pertama adalah UUD 1945. Yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Yang kelima adalah peraturan daerah. Oke, terakhir Perda ya, peraturan daerah. Itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7. Ada di halaman 81 ya. Nah, ini halaman 82-nya, silahkan dilihat. Ya. Ada skema segitiga bahwa Pancasila sebagai dasar negara, cita-cita hukum, itu adalah sistem hukum di Indonesia. Cita-cita hukumnya Pancasila dan sistem norma hukumnya dari pembukaan UUD 45 sampai peraturan daerah, peraturan pelaksana, peraturan otonominya. Ini teori tata urutan perundang-undangan. Yang tadi ada bilang, tentang prinsip bahwa norma hukum bertingkat dan berjenjang dimanifestasikan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lanjut, kita masuk ke kajian Pancasila sebagai dasar negara dalam sumber yuridisnya, historis, sosiologis, dan sumber politis. Sumber historis, dalam sidang BPUPKI, 3 tokoh, Supomo, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno menyampaikan 3 usulan dasar negara. Ditetapkannya pembukaan UUD 45 tanggal 8 Agustus 45. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar filsafat negara pada 1 Juni 45 oleh BPUPKI. Ada yang tahu kenapa bangsa Indonesia, kenapa bangsa Indonesia butuh Pancasila? Setelah kita pelajari tadi, kenapa bangsa Indonesia butuh Pancasila? Kenapa bangsa Indonesia butuh Pancasila? Kan dibilang tuh bahwa Pancasila dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa kita butuh Pancasila? Karena Pancasila sebagai pandangan atau pedoman hidup bangsa. Ada yang bisa nambahin? Izin Bu. Ya, Ricky ya. Jadi sebelumnya kan disebutkan kalau
Pancasila itu satu sebagai ideologi negara, kemudian ada konstitusional, yang Pancasila itu tidak berubah, dan konstitusional itu berubah. Nah, di sini Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi itu agar ketika konstitusional ini memiliki perubahan menyesuaikan zaman, itu tidak kehilangan arah begitu, Bu. Jadi sebagai dasar, sebagai ideologi agar tetap pada kepribadiannya bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan Diki? Izin menambahkan sedikit. Ya, oke, silakan. Ahmad. Pancasila ini menjadi penting karena sebagai salah satu dasar falsafah bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa untuk mempersatukan perjuangan yang telah ada sejak berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun yang lalu, Bu. Terima kasih, Ahmad. Ada yang mau menambahkan? Kelas berapa ini ya? 607. Ya, tadi benar yang dikatakan apa Vicky, ya, Pancasila salah satu ininya apa tujuannya memberikan arah tentang arah bangsa, arah hukum, harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi merupakan arah tujuan negara yang merupakan menjadi pandangan hidup dan kepribadian bangsa.
Bentar ya. Nah, teman-teman sebagai calon penyelenggara negara diharap lebih memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain agar masyarakat di sekitar dan masyarakat luas pada umumnya meyakini bahwa penyelenggara negara merupakan salah satu contoh bagian dari negara yang meyakini bahwa Pancasila hadir dalam setiap institusi dalam bagian pemerintah, ya. Jadi terutama dalam hal kejujuran, dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sangat yang terutama ya yang dilihat sekali adalah kejujuran waktu, kejujuran materi, dan kejujuran kerja. Pokok pikiran keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar menuntut konsekuensi logis, yakni Undang-Undang Dasar harus mengandung isi ya yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Menggali sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan pewujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berbeda dalam suatu keseragaman yang pokok. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat
Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut. Berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Masuk ke sumber yuridis, kajian Pancasila sebagai dasar negara, sumber yuridis pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta TAP MPR nomor 18 tahun 98, serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 2. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidaklah boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masuk ke dalam sumber historis. Dalam pidato 1 Juni 45, Soekarno menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu filosofis grondslag atau dasar negara ya, bagi Indonesia merdeka. Filosofi grondslag itu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya. Untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Dasar negara dapat disebut pula ideologi negara seperti dikatakan oleh Muhammad Hatta. Sorry, di sini lagi azan. Sebentar ya. Tolong nyalain videonya, saya sambil isi portal.
Lanjut, Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada mulanya pembukaan direncanakan 22 Juni 45 yang dikenal dengan Piagam Jakarta, tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan tanggal 1 Juni 45 dalam BPUPKI. Menurut Bapak Mahfud MD, bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Bapak Mahfud MD menyatakan bahwa ia bukanlah hasil karya Muhammad Yamin atau Insinyur Soekarno, melainkan hasil karya bersama, sehingga tampil dalam bentuk isi dan filosofinya yang utuh seperti sekarang. Dalam sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara, pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental yang dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etikanya. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk, negara multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan, serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Yang tadi ya, sumber sosiologis, nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas, nilai kemanusiaan sebagai etika politik kehidupan bernegara, nilai etis kemanusiaan, nilai ketuhanan kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan harus menjunjung kedaulatan rakyat, demokrasi permusyawaratan dalam mewujudkan keadilan sosial. Kita lanjut penjelasannya. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan di dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelumnya menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas yang tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam hasanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif primordialis dan perennialis yang melihat unsur lama dalam kebangsaan. Gantian baca. Hilda. Baik, Bu. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi. Suaranya nggak keluar. Kedengaran nggak, Bu?
Nah, Arum Beru, tidak mungkin ada masalah. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hilda, maaf ya. Saya kira mic-nya Hilda yang nggak benar, ternyata speaker saya yang nggak benar. Tidak apa-apa, Bu. Tadi ya, sumber religiusnya, sumber politisnya, sosiologis, pidato Insinyur Soekarno 1 Juni tahun 45 tentang 5 prinsip dasar negara. Ini sebenarnya jawaban dari diskusinya. 5 poin penting dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni dalam sidang BPUPK. Ya. Ada 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang maha esa. Untuk bisa baca pidato Insinyur Soekarno 1 Juni 45. Nah, ini sudah 3 selesai, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Konsepnya tadi, terus ada unsurnya konstitusi, deklaratif, terus teori-teori negara menurut para ahli, unsur konstitusi deklaratif, ada unsur tempatnya, rakyatnya, dan tata pemerintahannya, ada perspektif tata negara dalam keadaan diam, apa yang dilihat negara dalam keadaan bergerak, ada 5 tujuan negara. Nah, ini biasanya keluar di UTS. Terus beserta tokohnya ada aliran liberal individualis. Ini dalam sistem perekonomiannya. Terus pada 2 pendekatan dalam bangsa Indonesia, yaitu dari tujuan negara yang tadi kita baca, ada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Di ini ya, di mana di alinea keempat pembukaan UUD 45. Terus perbandingan tujuan negara Indonesia, cita-cita di alinea kedua dan tujuan negara di alinea keempat. Nah, ini Pancasila sebagai dasar negara yang sifatnya permanen, sedangkan undang-undang di bawahnya sifatnya fleksibel, mengikuti perkembangan zaman.
Ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi dari norma hukum bangsa Indonesia. Nah ini kalau ini dulu biasanya diacak dalam pilihan ganda, terus mana yang benar, mana yang salah. Tapi mungkin sekarang nggak ada pilihan ganda ya, saya semua. Teman-teman dihafal juga atau kalau open book lebih gampang biasanya. Bisa sampai googling ya. Tapi kalau googling biasanya jawabannya sama semua. Tahu nggak? Itu Leksa. Kalau googling jawabannya sama semua, sampai kata-katanya gitu. Boleh googling, nggak ada yang larang kan, open book gitu. Tapi ini sumber Pancasila sebagai dasar negara dari sumber yuridisnya, sumber historisnya kemarin kita udah baca, yuridisnya Undang-Undang Dasar dan KPR serta Undang-Undang 12 tadi ya 2011, sumber politisnya tercermin dalam sila-sila dalam Pancasila, sosiologisnya dan sudah dijelaskan, serta ini ada 5 prinsip dasar negara yang termuat dalam pidato Soekarno 1 Juni 45. Ada yang mau tanya? Kelas 5 menit lagi selesai. Kalau nggak ada, kelas saya tutup hari ini. Bisa dibaca lagi teori-teorinya. Kita lanjut ke bab 4 nanti. Insya Allah minggu depan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan sholat asar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.